معنا بعلمه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع الشيوخ ومشايخ شيوخه خصوصا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الله مبارك بن محمد الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العربية شيخنا وكيجي محمد زنزان بن باز الشيخ ومهدي الشاتبي ومهدي كرتوبي كيجي عبد الله حق دونغ تر وحيد bagus bakli bintu bagus sada sempur nama Haji Mahmud Haji Syadili Haji Mastura Kiai juga Syekh Haji Basar Syekh Muslim nama Haji Ahmad Sallallahu dan Haji Bambatu Haji Sallallahu Usman Sarangara Usman Haji Sujani Jarasas wa Usman dari Syekh Umar bin Mas'ud Syekh Muhammad Zain bin Baz al-Ashar Usman dari Syekh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari Usman dari Syekh Abil Abbas Al-Mursi Usman dari Syekh Abil Hasan Asy-Syadili مددنا بمددهم وأعدالهم بركتهم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya kita sudah belajar melakukan perjalanan ruh kita dari mulai alam mulki malakut jabarut lahut. Kita olah, kita latih diri kita dari jasad, kolbu, fuad, sirri. Kita olah ruh kita dari ruh jismani, ruh nurani, ruh sultani, ruhul kursi. Belajar menembuskan diri, berupaya menembuskan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ruji alam mulki malakut jabarut lahu jasad kolbu fuad sirri olah tuntut roh jismani nurani sultani si orang terus berjuang al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wara wujudul anwari wa hajabat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Al-kaunu makhluk. Kaun itu apa? Masiwallah disebut kaun. Selain dari Allah disebut kaun. Ada kaun di sini ada? Ada di depan kita ada apa itu? Kitab. Kitab Allah bukan? Itu berarti apa? Kaun karpet, kaun tiang, kaun kita sendiri, kaun makanan, kaun bohai-bohai, kaun nmax, Avanza, Fortuner, kaun jambu-jambu, janda muda beranak satu, kaun jahe-jahe, kaun toge pasar, kaon oke. Al-kaunu seluruh makhluk ini kulluhu semuanya zulmatun gelap. Semuanya mau yang putih kulitnya gelap, apalagi yang gelap. Itu semua kermahara kata pahiyum gitu. Kaun kulluhu zulmat. Semuanya gelap. Lalu apa yang membuat mereka terang?
Jadi penglihatan mata kita kepada alam mulki ini kulluhu zulmah. Semua gelap. Wa innama anarahu, apa yang membuat mereka bercahaya? Zuhurul haqqi fihi, zahirnya Allah di dalam kawan tersebut. Yang membuat mereka terang adalah malakutus samawati wal ard, apabila sisi ketuhanan mereka terlihat. Faman ra'al kaun, barang siapa yang melihat makhluk, walam yashhadhu fihi, dan dia tidak bisa menemukan Allah di dalamnya, dia tidak bisa bertemu dengan cahaya Allah fihi, di dalamnya, aw indahu, atau di sampingnya, aw qablahu, atau sebelumnya, aw ba'dahu, atau sesudahnya, maka orang yang buta tidak bisa melihat seperti itu, faqad a'waza, sesungguhnya dia telah buta, wujudul anwari, tentang wujudnya cahaya. Jadi mata hatinya buta, tidak bisa melihat sisi ketuhanan, tidak bisa melihat dimensi ketuhanan dalam setiap makhluk, maka dia disamakan dengan orang yang buta. Wa hajabat anhu syumusul ma'arif, tertutuplah matahari ma'rifat, atau ma'rifat yang diibaratkan dengan matahari. Dia tidak bisa melihat cahaya. Kenapa? Bisuhubil athar, karena tertutup awan-awan makhluk ini. Ayo hasalik. Apa yang menjadi substansi di sini kata Uwa? Menembus kehadirat Allah melalui benda dan alam. Menembus kehadirat Allah melalui benda. Jadi kita tembus pandangkan. Ayah lagu na ini. Nusia ada. Mau kesana ya tuh. Pada nyanyi. Kalimat inti satu, al-kaun, itu apa? Makhluk. Yang kedua, zulma, gelap, yakni tertutup, tidak tembus pandang kepada Allah. Yang ketiga, zuhurul haqqi, zahirnya Allah. Mata zahir melihat alam, mata ini disebutnya basor, ainil basor, melihat alam, dan ainil basiroh, mana lagi itu dahjana? Mata batin, tembus pandang kepada Allah. Tidak bisa mata ini melihat Allah, karena Allah sudah tutupi dengan makhluknya. Tetapi batin kita, ruh nurani kita, di dalam kalbu kita, itu harus mampu memandang Allah lagi. Cahaya, mampu memandang cahaya, dari hati ke hati, dari cahaya kepada cahaya. Terus lagi, hajabat, terhalang. Seorang salih sering mengalami kesulitan menembuskan pandangan zahir ketika melihat alam, maka makhluk tidak tembus kepada Allah. Ayo salih. Ini penyakit kita, ini penyakit sama-sama. Baik saya, enggaklah kalau bapak-bapak mungkin sudah tidak jauh juga dari saya. Kita sebagai makhluk ini kadang-kadang hanya melihat dari mata ini saja. Padahal saat kita melihat perempuan, terlihatlah kebaikannya, tapi bukan oleh mata, tapi oleh. Saat kita melihat ibu bapak kita, terlihatlah kasih sayangnya oleh mata zahir atau oleh basor, oleh basiro. Basiro. Biarlah mata ini memandang makhluk. Biarlah mata ini memandang gunung. Biarlah mata ini memandang langit. Tapi jangan sampai dalam hati kita hanya itu yang kita lihat. Tembus pandangkanlah kepada Allah. Fihi, di dalamnya ada Allah. Karena apa? Makhluk tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Contoh begini Pak. Contoh nih. Si Aang ini punya bapak namanya Jejen. Wah itu namanya Jejen. Kakek saya dulu
mertuanya Uwa selalu manggil ke Uwa itu, mana Bapak Syang? Justru memanggil Bapak itu dengan Bapak Syang. Mana anaknya Jejen? Dalam diri saya disebut Bapak saya. Karena di dalam diri saya terdapat darahnya. Bisa dipahami tidak? Di dalam tubuh anak terdapat darah siapa? Orang tua, mengalir darah ibu bapaknya. Masa dari orang tua ke anak bisa, dari Allah ke makhluk tidak bisa? Maka dalam seluruh makhluk ada Allah di dalamnya. Oh, musyrik kata nyebut gitu. Dalam seluruh orang tua ada bapaknya di dalamnya. Ning teu musyrik nyebut gitu. Ai nyebut ke darah daging teu nyebut musyrik. Ari Allah diciptakeun jelema disebut musyriknya kumaha ieu teh? Karena Allah tidak butuh tempat, bukan berarti Allah di sana, tapi ada Allah di sana. Karena Allah Al-Muhit, maha meliputi seluruhnya. Mana bete? Fihi terus indahu. Atau semua ini digerakkan oleh siapa? Oleh Allah, tiada kuasa dalam diri kita. Semua digerakkan. Berarti bergeraknya tangan saya digerakkan oleh Allah karena ada Allah indahu. Ai indahu. Qablahu. Tidak mungkin ada manusia kalau tidak ada Allahnya sarek nyiptakeunana tuh. Berarti sebelum ada manusia ada siapa dulu? Lalu Allah menciptakan manusia. Au ba'dahu. Karena semua makhluk ini setelah ini akan kembali kepada siapa? Fihi indahu qablahu ba'dahu fihi qablahu. Kalau kita susunkan dalam manhaj pemikiran kita orang Sunda, dari Allah, oleh Allah, milik Allah, kembali kepada la ilaha. Tiada yang menciptakan kita kecuali Allah, tiada diri kita kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maujuda Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Semua terliputi oleh Allah. Kalau kita tidak bisa memandang Allah dalam seluruh perkara, maka yakinkanlah bahwa kita ini sedang buta mata batin kita. Kenapa buta? Karena terlalu banyak dipenuhi oleh naon? Kaon tadi pada hikmah yang ke-13. Ini kan sebenarnya penjabaran, uraian dari hikmah ke-13. Jadi kalau kita tidak bisa melihat, berarti terlalu banyak, terlalu pepak kawan dalam kalbu kita. Proses, semua proses. Tembus pandangkan kepada Allah. Uwa membuat sebuah lagu yang berjudul Tembus Pandang. Saya juga tidak hafal, jadi bukan saya menyanyikan. Ini krunya tidak datang ke sini. Si Oni nak mana di boya? Oni ka dieu mana? Sok setel mah. Kemarin ya, yuk jadi karena musik itu alat. Musik itu wal alat bi'atibaril malulat. Apa kaidahnya? Tuh da mana mah dibere ku ada usul fikih wagah. Da musik mah haram. Itu haram. Alat tuh gitu memang alat. Pisau dapur dipakai nyiksikan bawang, manfaat madarat. Pisau dapur dipakai ngagorok mitoha, manfaat madarat. Memang hanya Nabi Adam yang tidak pernah punya masalah dengan mertua. Betul tidak? Jangan pernah Nabi Adam mau masalah jeung mitohana. Sami mitohana Allah. Lucot boga masalah jeung mitoha eta. Oh, silakan. Jadi manfaat benar. Yang salah pisaunya atau yang memakai pisau? Jadi sekarang kalau musik itu kita pakai alat untuk menembuskan diri kita kepada Allah. Manfaat madarat.
Musik itu membawa kita lupa dari Allah, manfaat madarat. Yang salah itu musiknya atau yang mendengarkannya. Sok mang. Boleh. Terus kunaon? Mang omingna eueuh. Eta ngariung dirinya bari teu nyaho di kumaha nyabakna nya. Atuh siga mongki ngagugulung kokonut. Alah lila dah aing nyanyiin hati tuh. Tuh, lihat wujud manusia makhluk termulia. Lihat wujud manusia paling sempurna. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga, seluruh kujur badan, gambaran keagungannya. Oh, Allah Maha Agung. Tak sok mang nyambung can geus can mun teh nyanyi deui ya maksakeun. Lihat bumi ini terhampar luas, lihat langit luas bermiliar bintang, laut, gunung, pasir, pohon dan batu, semuanya gambaran keagungannya. Sambil kita masukkan zikirnya ke dalam kalbu kita. Coba kita lihat wujud manusia. Ada wujud kita? Ya. Luar biasa Allah membuat wujud kita. Fi ahsani taqwim. Yang bahasa Inggrisnya adalah grand designs of Allah. Apa grand design itu? Maha karya Allah. Bukan surga, not the paradise. Bukan surga dan segala isinya, bukan. Ayo tuh, mun arek-arek. Tong tarik teh. Ini karena yang bikinnya kami anak muda jadi rada kieu lah musiknya kemayan. Ngarana ngagenre setik. Teu bisa dikenain kerja kan fokuskeun. Videona teu bisa dikenain fokuskeun. Lihat wujud manusia paling sempurna. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga, sekujur badan, gambaran keagungannya. Oh, Allah Maha Agung. Ya teh Syoni na eueuh nya Syoni cenah nyanyi. Lihat bumi ini terhampar luas. Lihat langit yang luas bermiliar bintang. Laut, gunung, pasir, pohon dan batu, semuanya gambaran keagungannya. Next.
semua tinggal di Allah. Hanya ini ciptaan Pakarsawa. Gerbang masuk tembus kepadanya. Semua yang dilihat dan dengar, kita cium raba dan rasa. Mata batin tembus kepadanya. Tuhan Maha dekat, Tuhan yang mencakup segalanya. Ini kalau pakai zikir dekat. Stop dulu lah. Jadi latih nyanyi. Baik. Kita lihat teksnya lagi. Ini kan di sini kan al kaunu kulluhu dzulma. Semua ini gelap, Pak. Tidak ada yang dilihat. Wa inna ma ana rohu, yang bisa membuat mereka bercahaya adalah zuhurul haqqi fihi. Kita bisa, mata batin kita bisa memandang Allah dalam semuanya. Dan Allah itu maha indah. Saat kita melihat orang miskin, kita marah. Karena kita melihat keagungan Allah ada di sana. Mana mungkin kita bisa menghina manusia. Mana mungkin bisa menghinakan orang lain. Mana mungkin kita bisa menghina anjing yang bodoh. Mana mungkin kita bisa menghina hewan yang hina. Karena semuanya adalah gambaran keagungan siapa? La ilaha illallah. Gusti kedigan sadaya nate zahir ayat. Semuanya tercakup oleh Allah. Walaupun banyak yang menghantam tentang kaidah ini, tetapi kaidah inilah yang paling mudah dan lebih dekat kepada akal kita. Bagaimana coba? Ada yang pernah lihat ikan? Nyaho lauk teman bisi bade ku cicing di gunung kok teh nyaho lauk acan. Nyaho lauk. Tahu ikan tahu? Ayo ngomong semua, yuk kita tanya. Kan? Tanya ke sana deh. Ikan itu satu hewan yang hurufnya cuma satu. Ikan. Ikan. Ada dua nama hewan yang hurufnya cuma satu, ikan dan gajah. Iya, ikan dan G aja. Kalau yang dua hurufnya udang, U dan G. Itu. Ikan. Ayo tanya, kan? Ikan. Kamu hidup di mana? Ikan menjawab apa? Ini ikan. Kalau ini ikannya ikan gurame. Kan? Atau ngomong, situ mau ngomong kan? Jud. Salah. Kan? Ikan. Kalau air sebelah mana? Ikan. Ikan. Ya operatorna nu can hudang. Air sebelah mana? Ikan akan menjawab. Yo tuturkeun depan belakang. Atas bawah. Kanan kiri. Luar dalam. Diliputi oleh air. Saya ulangi, kan? Ikan. Air sebelah mana?
Ikan menjawab, depan. Lo atas. Lo kanan kiri. Luar. Diliputi oleh karena air meliputi ikan. Sekarang saya mau tanya, ya Allah, Engkau di mana? Kita tanyakan kepada makhluk, Allah itu di mana? Di mana ada Allah? Depan, kang atas, kanan, di luar, diliputi oleh Al-Muhit, Al-Muhit, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, fa aynama tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah. Allah di mana-mana. Kita diliputi oleh Allah. Kita tidak bisa bersembunyi daripadanya karena seluruhnya diliputi oleh Allah. Maka saat kita membacakan zikir khofi dalam kalbu kita, Allah semua fihi au indahu au qablahu au ba'dahu, bahasa dina hikamah harap tukang luhur hanap katuhu jaluan di bulan ku Gusti la ilaha illallah. Ageng mulia luhung Allah teh dulur luhung. Piraku rek sombong merasa kita paling hebat, mana yang hebat gak ada. Karena semuanya diliputi oleh keagungan Allah. Sehingga Allahu laha sudah entah di mana, entah kemana. Karena semua di mana, dialah yang mengadakan mana. Karena saat kita bertanya kapan, dialah yang mengadakan kapan. Huwa fala takul aina liman wajadalahul aina. 10 makulat di bulan ku Gusti. Makanya saat menyebutkan la ilaha lain kali itu, lain kaluhur. Ya Allah, Engkau yang berada di atas sana. Atas mana kau bilang itu? Cek nu di Indonesia itu di luhur teh, ai cek nu di Amerika. Pan itu kan dunia baca mana kos Kristen di dunia itu datar. Dunia itu bulat. Kalau kata kita ke atas ke sini, kata orang Amerika yang di bawah kita ya, atasnya kebelah itu. Atas sana, cek itu atas sana. Nu iya, kebelah nu itu ya. Tetapi bukan maksudnya kita menengadahkan tangan ke atas itu menunjukkan bahwa Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada kita. Bukan Allah ada di atas sana, lagi ucang ange di atas aras, sanu mencetanana. Engke lamun geus kitu, entehna sagede kumaha. Oh tuh lamun kitu udah sagede kumaha. Wah jadi ngaco we kada gitu. Jadi memang Allah itu di atas. Itu tidak pakai bahasa majas. Itu zahir ya. Atas yang mana yang Anda maksud? Atas sana. Kalau kita nyebut atas sana, yang di bawah nyebutnya bawah tuh. Kan dunia bulat. Cek di Brazil belah ditu. Belah ditu di luhurna jadi ke kanan. Cek belah ditu di Nevada. Kanan teh kan itu di luhurna. Mending orang sebutkan luhur napareu kang katuh jaluan di bulan ku Gusti Allah la ilaha illallah. Maka saat pertama kali saya mendengarkan lagu itu dari Pangarsahua, tidak terasa menetes air mata saya. Kadang yang saya hebat itu kalau saya ngelihat New Land Cruiser yang baru yang harganya 4,6 miliar. Kadang saya sebut saya hebat itu saat saya liburan ke New Zealand melihat pulau-pulau yang begitu indah.
Kadang yang saya lihat indah itu adalah kepulauan yang ada di Raja Ampat dengan pantai yang eksotis dari mulai pasir yang berwarna hitam sampai yang berwarna pink. Kadang saya yang sangat anggap indah itu adalah saya, if I see the sky, aku melihat luasnya bintang di sana saat saya meneropong. Kadang yang saya sangat sebut indah adalah wanita yang cantik dengan segala parasnya. Padahal itu semua tidak ada. Zulma. Yang wujud adalah siapa? Allah. La ilaha illallah, la maqsuda. Tidak ada yang kita maksud dari ibadah kecuali la ilaha illallah, la ma'buda. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali la ilaha illallah, la maujuda. Itu semua apa yang mengatakan la maujuda illallah itu semua. Tapi kenapa pas dibuktikan seperti ini mereka tidak berani bicara? Malah Ebit yang berani bicara. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Ai orang eta mah di kota mah di Baros ngaranna teh Dudu GAD. Kunaon mah ngaran Dudu GAD? Apapun bapak teh resep ka Ebit. Lain Ebit GAD tuh isin bisa sami teuing. Jadi naonna tuh Dudu GAD, nan gitu dudu jeung eta. Heuh alus cai. Anu penting aya sasangkalan we mah ngaranna mah. Baik, tuh berusaha agar dia tersenyum. Yuk kita rasakan. Maka sungguh buta orang yang tidak merasakan. Mas, kamu gak punya perasaan. Kamu sudah menyakiti aku. Ai kabatur kudu boga perasaan. Ari ka Allah saya teh boga perasaan. Boegang mang. Kepada orang, ih kamu kasar. Ya iya, aku bukan makhluk halus. Eta mah dikenaing baheula ngomong. Ih, kalau aku mah kasar, da aing mah makhluk halus goblok. Hayang halus mah kajurig we kitu jeung. Jadi jangan sampai kita kepada orang lain ngomong pakai perasaan. Pakai dong perasaannya. Mana perasaannya? Kayak yang udah tahu rasa aja, sudah belum bisa merasakan adanya Allah. Kalau sudah bisa merasakan adanya Allah, kenapa saat Allah panggil engkau masih berleha-leha di tempat kerja? Kenapa saat Allah menyapamu dengan suara azan tidak cepat-cepat kau lari? Kenapa saat kau melihat orang miskin malah kau hina? Bukankah kau tidak bisa melihat Allah di dalam sana? Sehingga hubungan dengan semua perkara menjadi indah. Dihina, nyerikan hati wajar da boga hati. Tapi itu tidak jadi dendam. Karena apa? Karena kita bisa melihat ada Allah di sana. Keep smiling. Teruslah tersenyum. Karena saat kita tersenyum, Allah pun akan tersenyum kepada kita. Ayo salih. Aduh, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi. Ini kemarin saya sampaikan kita akan berat sampai hikmah keberapa? 13. Lalu sekarang kita naikkan taraf kita. Ini akan berat sampai hikmah ke-30. Nanti dari 30 ke sana akan diulang-ulang. Maka dari 30 itu ke sana sudah tidak ada lagi bahasa deskripsi masalah, inti kalimat inti. Dari 31, 32 ke sana tidak ada. Coba lihat, betul tidak? Karena dari 32 itu kami yang menjabarkan dari penjelasan pengersa UA. Jadi UA itu hikamnya itu sampai 31 Pak. Setelah 31 itu sudah lari karena nanti ada kembali kaitan dengan hikmah ke segini, kaitan hikmah ke segini, jadi pengulangan. Kenapa harus diulangi? Can tembus maka Allah terus balikan deh. Bicara ini nyai kawin ke pertama lain, malam kahiji teu beunang tuluy sukan 1 tahun.
Betul we kereuyekeun gitu. Baik, mimma ya, yuk baca sama-sama. Mimma yadulluka ala wujudi qarihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Ulangi. Itu bukan an hijabaka tapi an hajabaka. Hijabaka kayaknya. Mimma yadulluka di antara Allah menunjukkan kepadamu ala wujudi qahrihi, bahwa wujud sifat memaksanya Allah al-qahhar wa huwal wahidul qahhar, Allah yang maha memaksa, subhanahu maha suci Allah. An hajabaka anhu, Allah menghalangi zatnya, menghalangi dirinya, anhu itu kemana namanya? Allah menghalangi dirinya dengan semua makhluk, bima dengan perkara laisa bimaujudin ma'ahu, yang tidak ada kalau bersama Allah. Ini bahasanya simpel tapi padat itu. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu, di antara tandanya Allah sedang memperlihatkan sifat memaksanya kepada kita. Allah menutupi dirinya dengan perkara yang akan hilang saat bersamanya. Apa substansinya? Penghalang antara kita dengan Allah. Penghalang antara kita dengan kalimat inti qahrun, sifat Allah yang maha pemaksa. Yang kedua, laisa bimaujudin, tidak ada. Masalah sering kesulitan meyakini alam ini ada atau tidak ada. Ketika alam ini disebut ada, sering mengakibatkan bahwa Allah tidak di sini, dianggap di atas sana. Ketika menyebut tidak ada, otak sulit menerima karena alam ini nyata ada. Persoalannya adalah kalau coba tinggali. Kalau Allah tidak kelihatan di depan, tidak kelihatan di depan, terus di belakang, di atas, di kanan, di kiri. Allah tinggal mana? Mana ning eueuh di hareup. Teu katempo ieu, di tukang eueuh, di luhur eueuh, di kanan eueuh, di handap eueuh, di kiri eueuh, berarti Allah teh aya. Karena beliau adalah Az-Zahiru yang maha zahir. Pas mata kita melihat yang zahir, oh yang adanya makhluk. Wa huwal batin, Allah lah yang batin. Jadi Allah itu ya zahir, ya batin. Maka yang melihat zahir ini adalah mata kita yang ini. Kita lihat penghalang-penghalangnya. Tapi jangan terhalangi. Mata ini wajar terhalangi karena terbatas penglihatannya. Coba Mang, katingali teu plat mobil abdi di ditu di garasi. Teu ada kehalangan. Wajar panon ieu mah kehalangan dengan batasna. Tapi yang hadir di sini kelihatan enggak oleh hati kita rumah kita di sana? Oh, piraku mah wae kadeuleu ai Allah henteu. Bisa? Paham tidak? Jadi Allah saking gagahnya Allah memaksa kita untuk dapat melihat dirinya pada sesuatu yang tidak nampak dirinya. Seperti layaknya Ujang dipaksa oleh si Otong untuk melihat si Ici Neneng yang ada pada taplak meja. Dan nu kadeuleu mah keukeuh naon? Taplak meja, tapi cek Ujang Neneng atau Ici teh? Neneng.
Malah yang terucap itu bukan taplak meja, tapi apa? Padahal yang kelihatan apa? Allah memaksa kita untuk dapat menembus pandangkan. Dengan apa dipaksanya? Dengan la ilaha illallah. Paksa diri orang supaya bisa nembus pandangkan karena sakabeh perkara. Jadi seperti orang yang petak umpet teh, nu susulumputan teh, memaksa supaya mencari. Pan kapaksa teh nu kabagian ngitung ya. Harus mencari orang yang bersembunyi. Kelihatan sendalnya. Ayo sia di dieu. Aing sakitu nyumput katempo keneh ku maneh. Kalau tuh yang dibawa kan kabeu bau hitutna teh. Baik. Coba sekarang lihat. Kumaha atunya euy meraktekeunana. Ka jelema pinter kieu ya. Nih. Woi. Mana ya? Pulpen saya kelihatan nggak yang di belakang? Antara dengan ketinggalan itu. Ayo, ada tidak? Ada tidak? Kelihatan tidak tangan saya? Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Kalau kelihatan sebut ada. Ada? Kelihatan tidak? Tidak, berarti ada tidak? Tidak ada. Sekarang bayangkan tangan saya di belakang ini bukan oleh mata tapi oleh mata hati. Kelihatan tidak? Jadi ini ada tidak? Ini ada tidak? Oleh mata hati. Oleh mata dohir ini ada tidak? Ini ada tidak? Tidak ada. Tapi oleh mata batin ini ada tidak? Ini ada tidak? Ada, itulah kepada Allah. Oleh mata batin terlihat semuanya. Maka Allah berikan kolbu dalam hati, dalam diri kita, supaya kita dapat memandang dirinya dimanapun kita berada. La ilaha illallah. Wujud Allah teh aya, amang aya. Tong sok dianggap teh aya wae. Berbohong kepada orang lain, menipu orang lain, menyulap hasil pemilu. Nah, dianggap Allah teh wah gitu kebelah dinya. Aya boro-boro ku Allah geuningan kapanggih geuning eta dengan loba nu kapanggihna. Ada, Allah itu ada. Seandainya orang sadar bahwa Allah itu ada, dia tidak akan berbuat zalim. Dia tidak akan berbuat tidak baik. Sok rek kumaha maneh teh teu cereukna da Allah lagi aya pada itu dia. Masih juga kita berkutat Allah teh keukeuh teu katempo ku aing teh jadi. Heuh da moal katempo ku beungeut moal atuh. Masuk hikmah ke-16 urang paksa ke hiji deui. Kaifa yutasawwaru. Ayo bebarengan macana panjang ieu pacaina make nada atau najan teu ngarti siga nu ngarti atuh. Seperti teman saya ceramah, suruh ceramah bahasa Arab, Yasin diceramahkeun. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratal mustaqim. Si eta alus padahal Yasin di eta. Pas tinggal kita ceramah bahasa Inggris lagu Westlife diceramahkeun. Nu penting nada we cering di Indonesia mah ciga-ciga heuh gitu. Ya, kadang-kadang kalau lagi di Mekah ini saya suka ketawa, ada orang Indonesia aki-aki bih maksum ngahiji jeung urang Cina, ngahiji jeung urang Uzbekistan, ngahiji jeung urang Amerika eta ngawangkong ti luar opatan sing barakatak seserian. Ku aing ditanya, "Aya Abah ngarti teu teu?" Jadi, "Are you understand?" No, jadi. Mister, you understand? No, cek urang Cina. Nah, itu tadi seserian yang sedikeun naon eta jelema. Eta alus jelema. Aing yang video eta babarakatakan opatanana seserian teh katuker wudu tuker naon. Bari eueun nu ngarti ngawangkongna teh. Eta pepeta kabeh. Hebat jelema mah cai aing teh. Aduh, udah hayam mah jeung do macan pernah teh ngawangkong.
Aduh, baik. Yuk kita baca sama-sama. Si kanu ngerti, masih kanu ngerti. Kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladzi azhara kulla am kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai' kaifa ayyajubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'. Terus ayyajubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in kaifa yutasawwaru ayyajubahu wa huwa al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai' ya ajaban kaifa yadhharul wujudu fil adam am kaifa yazbutul hadis ma'aman lahu wasful qidam. Subhanallah, subhanallah. Ini saya mohon kepada yang hadir di sini, walaupun ibu bapak mungkin sudah bainal yaqdhah wan naum, sudah bainal wujud wal adam, antara ayah jeung eueuleus, eueuh bentak deui ayah. Nggak gitu oleng-oleng lah. Tetapi kalau kita pakai ilmu hipnosis, kebetulan alhamdulillah saya dapat sertifikat master dalam hipnosis. Tapi nu teu bisa ngahipnotis pemajikan. Beak kabeh alat urang ngejelegur gitu beak. Wah, aing tuh bisa dihipnotis cuma majikan juga teh. Saya tanyalah ke Master Romi. Master Romi, iya, kok saya nggak berhasil? Masa? Akan udah selesai di tingkat master. Saya nggak bisa hipnotis istri. Kalau saya bisa, saya sudah 10 istri cuma. Oh, sarua mana gitu bisa dia. Ya, dalam hipnosis itu kondisi ibu bapak ini adalah kondisi antara alfa dan theta. Disebutnya kondisi delta. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan otak kita bisa menjadi 1000 kali lipat lebih cepat. Jadi lamun antara nunutan jeung hudang teh eta teh pinter jelema. Pinter bener. Ngan kadang-kadang keur ngadenge sapotong teu teh eta mah jadi edan karana. Jadi orang di hipnosis itu adalah orang yang diturunkan dari posisi alfa menuju posisi delta, tapi tidak melewati posisi theta. Kalau posisi theta mati karena di setengah kan gitu. Jadi itu halus sebenarnya. Ngan pusingnya adalah banget ya. Aduh Gusti, aya nu nuturkeun huntul. Baik. Ayo asalik. Jangan terlalu dipakai otak kita. Istirahatkanlah otak kita. Arif nafsaka minat tadbir. Otak kita istirahatkan. Mari kita pakai kolbu kita. Kita pakai rasa kita. Kita pakai zikir kita yang sudah diijazahkan ke dalam diri kita. Kita pakai zikir kita. Zikir kopinya mohon dijalankan terus. Kade dijalankan tungkul dulu ini. Pakai zikir kita. Yuk coba kita mulai baca. Kaifa yutasawwar. Bagaimana akan tergambar.
Kok bisa sih kamu membayangkan ayah jubahu syai'un, Allah itu terhalang oleh perkara, terhalang oleh tiang, terhalang oleh bangunan, terhalang oleh segala sesuatu, terhalang oleh apa di bawah namanya? Kaun, terhalang oleh makhluk, kaun. Wa huwallazi, sedangkan Allah adalah azharu kulla syai'in, Allah lah yang mendohirkan. Siapa yang mendohirkan langit? Allah. Siapa yang mendohirkan bumi kepada kita? Allah. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa memandangkan Allah? Kan Allah yang mengadakannya. Kalau cok ngomong gitu le, hari siapa nele kai, dari siapa mau apa belag nanaon, mun ku aing teu dibere mah. Dalu aingna atuh jadi kolot. Sok aya ngomong gitu tara. Sia dikobong sangeunana we pasantren mah. Aing adu belangjeur ngadian sia di mah. Katripuh ti huteuh tu ngapeuting aing sia teu mikir. Dalu aing atuh. Kan orang tua suka ngomong gitu, lihat sayanya lah. Gitu. Maka bagaimana mungkin Allah tidak zahir kepada kita? Sedangkan Allah lah yang menzahirkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu bisa didohirkan oleh siapa? Allah. Sok lamun teu didohirkeun ku Allah aya moal makhluk. Jadi orang ningali makhluk teh urang tingali tembus pandangkeun saha nu ngadohirkeunana? Allah satu. Kaifa yutasawwaru cing temadan awal. Ruas dewa pan aya kakarek di dieu mah kitu. Sok sia penting ka hiji. Aya nu ngagajel pan alah aing can saur. Geus diomongkeun ieu teh adan awal. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin kita menganggap ada rupa ayah jubahu syai'un, bahwa Allah terhalang oleh kaun, oleh makhluk. Wa huwallazi dhahara, sedangkan Allah lah yang zahir bi kulli syai'in, dengan segala sesuatu. Bahwa kullu syai'in, ucapkan kullu syai'in babun ilallah, kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah pintu menuju Allah. Jadi mari kita buang penghalang ini, tapi tembuskan kepada yang membuatnya. Bagaimana mungkin ini makhluk disebut menghalangi, sedangkan huwa Allah allazi dhahara bi kulli syai'in, yang bisa kita zahirkan dengan segala sesuatu. Ini kertas di hadapan kita, bahan bakunya dari apa? Dari kayu. Kayu tumbuh dari apa? Tanah. Tanah berasal dari mana? Nur Muhammad berasal dari mana? Jadi dengan kita melihat kertas ini, kita tembus pandangkan kepada la ilaha. Itu yang dimaksud dengan la maujuda illallah. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin kita anggap bahwa ada penghalang? Ayya jubahu syai'un, segala sesuatu menghalangi antara kita dengan siapa? Wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in, sedangkan Allah lah yang zahir dalam segala sesuatu. Lihat daun-daunan warnanya apa? Siapa yang ngecat hijau? Da eueuh mane teh lu ngecat teu? Taneuna sarua, bener teu? Taneuna sarua, caina sarua, kunaon daun kalapa mah koneng, ai daun sampeu mah hejo. Nya di mana ngecatna? Siapa yang ngecatna? Zahirun fi kulli syai'in, ay fi kulli syai'in zahirullah. Sadina sakab, dalam setiap segala sesuatu Allah zahir di dalamnya. Terus nanti fi kulli syai'in, kaifa yutasawwaru ayyubahu syai'un, bagaimana mungkin kamu akan menganggap bahwa Allah itu tidak zahir? Allah terhalang oleh seluruh makhluk. Wa huwallazi dhahara li kulli syai'in, Allah yang zahir untuk segala sesuatu. Kalau tidak ada Allahnya,
Mungkinkah daun sampo hejo? Mungkinkah air itu bening? Mungkinkah tanah itu ada? Semua itu ada. Likulli syai'in, karena ada zahirnya Allah. Terus, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un? Bagaimana mungkin Allah terhalang antara kita dengan Allah? Wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Sebelum ada segala sesuatu, siapa yang pertama ada? Huwal wahid. Apa itu namanya? Huwal awwalu wal akhir. Tidak ada segala sesuatu sebelum adanya Allah. Rek kumaha dianggap Allah teh eueuh ku sia teh ujang? Apan memeh aya nanaon teh aya saha heula? Allah dulu yang ada. Bagaimana mungkin Allah dianggap tidak ada? Wa kaifa yutasawwaru, pakailah zikirnya, pakai zikirnya. Dimentok-mentokan ke otak kekelieur. Kamu bari geus nunutan kieu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin kamu menganggap bahwa Allah itu terhalang? Wa huwa azharu min kulli syai'in. Padahal Allah lebih zahir dari segala sesuatu. Karena adanya sesuatu oleh Allah, jadi Allah menzahirkan dirinya melalui segala sesuatu. Allah lebih zahir, kaliput sakabehna ku Allah. Jadi cek mata hati mah nu dohirna teh saha? Kata mata hatinya Mang Ujang melihat segala sesuatu di rumah, yang dia lihat cuma siapa? Jadi lebih dohir neneng daripada segala sesuatunya. Betul tidak? Begitupun kita seharusnya kita anggap bahwa ini lebih zahir Allah daripada segala sesuatunya. Pan itu wujudi kohri itu ya tadi hikmana paksa terus hati orangna. Terus kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin kita menganggap bahwa Allah itu tidak zahir? Wa huwal wahid. Dialah yang maha tunggal. Alladzi laisa ma'ahu syai'un. Sebenarnya tidak ada yang lain kecuali Allah. Coba sakabeh perkara teh eueuh mang eueuh. Nu aya nu maha tunggal saha? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul. Kana beungeut sorangan. Beungeut maneh beungeut aing gitu. Tingali, katingali telegan orang. Kelihatan tidak tangan kita? Tapolkeun kana beungeut. Tapolkeun, katingali telegan orang. Katingali teh? Kunaon make teh katingali? Bani ku deukeut cenah. Teu kabayang eta balik kandi. Besok terang arti mah. Katingali telegan orang. Eta akang boga kacamata ku bisa asup kacamata aing kana panaon. Katingali teh? Katingali leungeun aya uratan aya? Katingali? Tapolkeun sing rapet. Katingali teh? Mana leungeun aya eueuh? Aya eueuh? Aya katingali teh. Kunaon make teh katingali? Paningku deukeut. Kenapa Allah itu tidak terlihat? Saking dekatnya kepada kita. Tong wara-wara kalau eta leungeun maneh deukeut teh teh kadeuleuh ulin. Pan ka urang ge aya nu ngamok tah. Deuleuh kusia deuleuh ieu kita mah deuleuh bari dikeun da hese mangja aing teh. Ai deukeut teuing mah kumaha nempona atuh Kenapa tidak terlihat? Karena dia begitu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini aqrabu ilaika min hablil, sangat dekat Allah. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin kamu menganggap bahwa antara dirimu dengan Allah ada penghalang? Walaulahu, kalau tidak oleh Allah, maka wujudu kulli syai'in, tidak akan ada segala sesuatu ini, tidak ada mah. Lamun teu diayakeun ku Allah aya mah. Oh, rek kumaha nganggap Allah eueuh. Ya ajaban masya Allah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya ajaban kaifa yadharul wujud fil adam. Betapa hebatnya Allah. Allah bisa wujud dalam ketidakadaan dan ada dalam kewujudan dan wujud dalam ketidakadaan. Mustahil teu keur Allah. Ai keur urang, mun urang aya berarti aya, mun eueuh berarti Allah mah bisa aya dina, bisa eueuh dina aya. Bisa aya dina eueuh. Jadi lamun ceuk urang eueuh eta teh naon? Aya Allah. Ya ajaban, subhanallah, betapa hebatnya Tuhan kita. Yadharul wujud fil adam, dia bisa mendohirkan wujud dalam ketidakadaan. Ih, hebat mah. Mentetong sok dengan pangeran sejen Gusti Allah. Am kaifa yathbutul hadis, atau Allah bisa menetapkan sesuatu yang baru. Ma'aman lahu wasful kidam, padahal beliau memiliki sifat kidam. Maka bisa aya nu anyar padahal di jero teh anu kidam. Padahal yang kidamnya itu siapanya? Allahnya. Manusianya nanti akan hilang, makhluknya akan hilang. Yang wujud adalah Allahnya. La ilaha illallah, la maqsuda wa la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa besok istirahat dulu sampai asar. Bagi yang mau nyuci, nurek mandi, panitia anu teu mandi-mandi timiti datang. Nah, isukan ngaruru ya. Takulah lega sok lah jadi putri duyung sugan. Siri ruruan. WC banyak, alhamdulillah banyak kalau di sini. Di belakang gedung Abu Bakar, di belakang gedung Bazul Ashab ada di sana WC. Jalan yang mau ke makam itu banyak WC. Di makamnya juga ada WC. Di masjid juga ada. Di dekat Kobong Ali asrama Salafi juga ada WC. So, untuk putri mohon maaf memang WC-nya cuma segini. Antara yang di sini dan di rumah Teh Haji Zaki, dan mungkin juga bisa ikut ke ibi-ibi atau mau ikut ke Salafiyah di sana juga banyak. Bisi aya aweun ucan mani-mani. Calana jero geus 4 kali malikeun, poekeun deui, pake deui, poekeun deui, pake deui. Supaya nanti kita ketemu pada Jumat sore itu sudah fresh wajahnya semua, enggak kucem kayak begini. Untung saya bisa mendohirkan. Jul, udah terus selawat itu nah. Harus jul, mangga ada deh. Sahur. Jadi